Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku di sini yang Ibu jelaskan adalah pada masa kepemimpinan Sultan Babula. Sebenarnya Kerajaan Maluku ini ada dua, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Tapi dua kerajaan ini adalah dua kerajaan yang berhasil diadu domba oleh Portugis. Namun ketika pada masa Sultan Babula berhasil menyatukan kembali Kerajaan Ternate dan Tidore, kemudian mengusir Portugis dari Maluku. Nah, itu keberhasilannya. Oke, nah sekarang kita masuklah untuk tahapan yang ketiga setelah Hindu-Buddha, Islam, sekarang penjelajahan samudra. Yang terlebih dahulu akan kita bahas adalah paham-paham bangsa Eropa. Paham yang pertama itu adalah paham merkantilisme. Merkantilisme ini adalah sebuah paham yang tujuannya adalah untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Adapun kekayaan itu bisa berupa logam mulia seperti emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah paham imperialisme. Paham imperialisme ini terdiri atas dua jenis. Ada imperialisme kuno. Kalau imperialisme kuno itulah yang 3G ya, gold, glory, gospel. Gold itu artinya kekayaan, karena gold itu kan emas ya, dengan memperoleh emas berarti menjadi kaya. Kemudian yang kedua adalah glory, yaitu kejayaan. Kemudian yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen pada saat itu. Sementara untuk paham imperialisme modern, ini biasanya negara-negara yang melakukan imperialisme adalah negara-negara industri. Makanya mereka melakukan imperialisme ke negara-negara lain. Tujuannya adalah dua perkara. Yang pertama untuk mencari bahan mentah untuk industri mereka, kedua adalah untuk mencari tempat penjualan atau pendistribusian dari hasil industri mereka. Ini biasanya negara-negara industri, contohnya adalah Inggris dan Jepang. Jadi Inggris itu melakukan penjajahan adalah untuk menguasai suatu wilayah dengan mengambil bahan mentahnya untuk industri mereka, kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk menjual barang-barang industrinya. Itu imperialisme modern ya. Oke, jadi kalau kuno dia 3G, kalau modern dia untuk bahan industri. Selanjutnya adalah paham kapitalisme. Paham kapitalisme ini juga terbagi atas dua. Yang pertama paham kapitalisme kuno. Jadi kalau paham kapitalisme kuno ini berpandangan bahwa pedagang itu adalah kaum kapitalis. Namun kalau kapitalisme modern di sini menyatakan bahwa seseorang itu dianggap berpaham kapitalis apabila dia seorang produsen, kemudian dia seorang distributor sekaligus pedagangnya. Nah, ini contohnya biasanya tokoh-tokoh seperti Indomaret, Alfamart, kemudian Pizza Hut, KFC, McDonald itu adalah salah satu contoh dari kapitalisme modern. Jadi seperti KFC mereka punya peternakan ayam sendiri, kemudian mereka yang mengolahnya sendiri sebagai penjual sekaligus sebagai produsennya. Itu dia kalau kapitalisme modern ya. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita masuk untuk tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh bangsa Eropa yang sampai ke Indonesia. Yang paling terkenal itu ada Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang kebangsaan Italia. Dan ini dulu ada rokoknya ya, rokok Marco Polo. Ada yang masih ingat rokok Marco Polo? Masih ya, itu. Nah, kemudian Marco Polo ini ketika sampai di Asia, dia sangat takjub dengan keindahan dan keasrian Asia, sehingga dia menuangkan ketakjubannya itu dalam sebuah buku. Judul bukunya itu adalah Imago Mundi, yang artinya Asia itu indah dan asri ya. Oke, itu untuk Marco Polo. Kemudian yang kedua adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama ini adalah seorang berkebangsaan Portugis. Nah, dialah yang pertama kali menemukan jalur laut sampai ke Asia melalui jalan Afrika ya, makanya disebut dengan Tanjung Harapan di Afrika. Oke, kemudian Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini adalah seorang berkebangsaan Belanda. Nah, dialah yang pertama kali menemukan jalan untuk sampai ke Indonesia. Oke, kemudian ada Francis Drake. Nah, ini dari Inggris. Ternyata hampir ya semua negara di Eropa itu pernah menjajah Indonesia. Ini contohnya ada tokoh-tokohnya. Ya benar, seperti Portugis,
Belanda, Inggris, satu lagi Spanyol. Cuman Spanyol hanya sebentar saja di Indonesia karena dia kalah perang dengan Portugis saat itu. Oke, nah untuk selanjutnya mengenai latihan dan kuis, tetap saksikan di Google Classroom karena nanti akan Ibu share atau Ibu bagikan kira-kira bentuk kuis dan latihannya itu bagaimana ya. Jadi tolong untuk selanjutnya ini menjelang latihan dan kuis, kalian silahkan pahami materi yang sudah Ibu sampaikan, dan perlu satu hal diingat, harus ada catatannya ya. Untuk buku catatan seperti sebelumnya di semester pertama dan kedua di kelas 10, buku catatan hanya satu dicampur dengan buku latihan. Halaman pertama sampai halaman pertengahan sebelah kiri itu adalah catatan, halaman pertengahan sebelah kanan sampai yang paling belakang itu adalah latihan. Oke ya, paham sampai sini? Jadi Ibu akan kasih waktu sekitar 15 menit atau 20 menit untuk pemahaman materinya. Paham sampai sini ya?